Kambangan. Itu sebenarnya Marzoni. Iya, Marzoni dibawa ke Nusa Kambangan. Yang kabarnya bahkan persidangan dan lain-lainnya belum kelihatan di prosesnya. Ini sebenarnya secara hukum boleh nggak sih Bang seperti itu gitu dibawanya? Boleh. Kenapa boleh? Gini. Seorang terdakwa itu kan dititipkan bahasanya, ya, dititipkan di rumah tahanan. Kenapa dia dititipkan di rumah tahanan? Dia dititipkan di rumah tahanan itu karena agar apa? Satu, tidak mengulangi perbuatannya. Kedua, tidak melarikan diri. Ketiga, tidak menghilangkan barang bukti. Itulah alasan kenapa seseorang itu dititipkan di rumah tahanan. Oke. Nah, sekarang saya nggak tahu Marzoni ini dulu pernah atau tidak ditahan secara inkrah, secara berkekuatan hukum penuh, ya. Pernah nggak ini orang dipidana, ya kan? Saya baca-baca katanya pernah. Nah, kalau seseorang sudah pernah dipidana lalu kemudian melakukan kejahatan kembali, ini bahasanya residivis. Residivis itu adalah orang yang mengulangi kesalahannya, mengulangi kejahatannya. Untuk orang yang kemudian dilabeli residivis, maka tentu perlu ada apa? Perlu ada proses atau penahanan yang ekstra. Penahanan ekstra untuk apa? Untuk 3 hal tadi. Tidak melarikan diri, tidak mengulangi kesalahannya, tidak menghilangkan barang bukti. Saya melihat, ya, saya cek di media, Marzoni ini katanya ditemukan narkoba, ya, di kamarnya di dalam lapas. Nah, ini kan gila, artinya gila luar biasa. Kalau di dalam lapas dia bisa mendapatkan pasokan narkoba, ya, artinya apa? Artinya ini bukan hal yang biasa. Jaringannya dari mana? Ini kan perlu ditelusuri. Iya kan? Pemasoknya siapa? Caranya bagaimana? Artinya apa? Artinya di lapas di mana tempat dia berada itu sudah tidak aman untuk dia ditempatkan di situ. Maka atas dasar itu, ya, aparat penegak hukum memindahkan dia ke sebuah lapas atau ke sebuah rutan yang dinilai di sana dia ini bisa lebih aman, ya, dari tindak-tindak kejahatan, itu boleh. Nah, dalam hal ini dipindahkan ke Nusa Kambangan, boleh nggak? Ya boleh. Dalam hal apa? Dalam hal memangkas. Tapi kalau saya ditanya, ya nggak boleh berhenti di situ. Ini kan soal narkoba, ini kan bukan barang baru nih kita dengar. Permainan narkoba di lapas-lapas ini kan juga bukan barang baru kita dengar. Kalau di kamar Marzoni itu bisa ketemu narkoba di lapas, mana deh, Sukamiskin atau Cipinang? Di Cipinang, yang perlu dibredel itu ya di Cipinangnya. Pimpinan-pimpinan di Cipinangnya perlu dibredel. Nggak mungkin bisa masuk barang ke situ tanpa pimpinan-pimpinan di lapasnya tahu. Gitu loh, ya. Jadi kacamata masyarakat, kacamata penonton, kacamata netizen intens ini jangan diarahkan seolah-olah oh ini penzoliman. Enggak. Penzoliman apa? Kan gitu. Apapun ceritanya, seseorang itu melakukan kejahatan. Tapi yang perlu kita make sure di sini, bagaimana barang haram itu bisa masuk ke lapas, lapas yang dianggap daerah steril, ya. Kita mendapat informasi, bahkan di dalam itu pesta gila-gilaan. Dulu orang bilang apa? Pemakai begitu masuk penjara, ya, keluar dari penjara jadi pengedar katanya. Pengedar masuk penjara, begitu keluar dari penjara dia jadi sindikat katanya. Iya kan? Jadi mafia besar. Ini kan stigma yang selama ini beredar luas di masyarakat. Hari ini terbukti dengan Marzoni. Gitu loh. Ya, jadi kalau masalah dia dipindahkan ke Nusa Kambangan, boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena dianggap dia itu melakukan hal yang tidak pantas. Ya, keamanan di lapas dia sebelumnya itu tidak bisa kemudian membatasi dia, sehingga dia dipindahkan ke lapas lain yang kira-kira tingkat keamanan lebih tinggi. Nah, ini juga kemudian saya lihat di media sosial, ya, seolah-olah kok waduh ini penzoliman. Jangan begitu juga cara berpikir kita ini, netizen ini. Persoalan bahwa ada pihak-pihak, ada Ustadz Dery Sulaiman, ya, kalau nggak salah, ya,
itu yang iba kepada Amar Zoni. Iya, dapat surat Bang katanya dari Amar. Dari Amar Zoni kemudian iba, rasa ibanya harus kita hormati. Tapi rasa ibanya harus kemudian dielaborasi menjadi apa? Berikanlah renungan-renungan suci kepada si Amar Zoni supaya dianya tobat. Kalau di dalam lapas pun bisa ketemu narkoba di kamarnya dia, ini kan bukan tobat namanya. Tapi kita juga nggak boleh langsung menjustifikasi. Jangan-jangan si Amar Zoni dijebak. Kan bisa gitu kan? Maka cara paling aman apa? Coba tes urin. Apakah si Amar Zoninya positif menggunakan narkoba enggak? Ya kan? Kalau dites urin di dalam lapas dan kemudian hasil tes urinnya positif, ya apa yang kemudian dizolimi? Justru ini penzolim. Iya kan? Kan gitu. Jadi kembali saya katakan, apa yang kemudian diambil langkah oleh aparat penegak hukum ini sudah sesuai dengan koridor undang-undang. Gitu Pak. Oke, nah pagi tadi ini sidang perdana nih Bang, didakwanya itu pemasok narkoba. Walaupun sebenarnya di dalam surat yang dikirim ke Ustadz Dery itu kan katanya Amar sumpah demi Tuhan lah tidak melakukan, merasa dijebak, sempat ada narasi juga nih dia itu diancam Bang dengan 300 juta di dalam lapas itu. Nah maksudnya dengan hal-hal seperti itu, dengan surat itu, terus dengan si Amar menjalani sidang perdana ini, tadi dihadirkan juga di online, di Zoom meeting gitu. Itu sebenarnya kuat nggak Bang kira-kira gitu untuk jadi bukti di dalam proses persidangan pemasok ini, sidang Amar Zoni yang tadi di sepanjang sidang ini Bang? Gini, kalau bicaranya kuat nggak Bang menjadi bukti, yang dibuktikan dalam persidangan ini kan peristiwa pidana ketika dia di luar dari lapas. Kan karena dia bermasalah dengan narkoba di luar, dia ketangkep kan? Kan benar kan? Yeah. Nah itulah kemudian yang disidangkan. Sampai kemudian dia proses disidangkan, dia dititipkan di Cipinang, kan begitu ini. Tapi di Cipinang kemudian ada peristiwa lagi, di kamarnya terdapat narkoba dan lain sebagainya, kan gitu kira-kira. Nah ini sebenarnya ya, hari ini kan abang saya yang luar biasa itu ya, Bang Agus itu ya, ini jadi Menteri IMIPAS. Ini adalah orang yang sangat berintegritas. Ini kasus Amar Zoni ini jadikan sebuah trigger, kita basmi bersama peredaran narkoba di lapas-lapas itu. Udahlah, kita nggak usah bicara panjang lebar lah. Ya, kita tahu lah selama ini bagaimana itu proses-proses di sana itu. Sekarang kembali lagi, apakah kalau kita bicara peradilannya si Amar Zoni ini ya, apakah dia pemakai atau pengguna, atau apakah dia pengedar? Atau dengan kemudian hari ini ada peristiwa di dalam lapas itu bisa jadi dia justru sindikat di balik itu, ini tinggal pembuktian di pengadilan. Kan gitu. Kalau dia dibilang pemakai, ya dia belinya dari siapa? Kalau dia dibilang pengedar atau pemasok, dia beli dan harus bisa dibuktikan dia jual ke siapa. Pengedar itu kan begitu. Ya, pengedar itu bukan hanya besaran berat banyaknya barangnya. Ya kan? Gitu loh. Apakah dia itu terbukti jual ke siapa? Itu poin yang harus dibuktikan. Baru bisa seseorang itu dikatakan pengedar. Jadi bukan hanya karena barang buktinya banyak langsung kemudian dibilang pengedar. Ya nggak mesti begitu juga. Ya, walaupun jumlah barang bukti itu menjadi sebuah patokan utama seseorang itu dibilang pemakai atau pengedar gitu. Jadi kuasa hukum Amar Zoni ini nanti harus buktikan di dalam si poin-poin itu. Lalu kemudian hari ini di dalam lapas, apakah Amar Zoni itu memang tetap menggunakan narkoba di lapas atau justru dia dijebak? PH-nya harus bisa buktikan itu. Cara buktikannya gimana? Minta agar Amar Zoni dicek tes urin positif menggunakan narkoba enggak, ya kan? Tapi kalau PH-nya nggak berani, ya artinya dia memakai di dalam itu, ya kan? Justru bisa lebih berat jaksa menuntut dia. Jangan-jangan dia bagian dari sindikat, gitu loh. Nah kalau kemudian dihadirkan secara online, itu boleh. Kenapa? Setelah setelah COVID ya, waktu pasca COVID kemarin itu kan itu ada surat edaran bahwa terdakwa itu boleh dihadirkan fisik, boleh dihadirkan via Zoom atau via online.
Nah, jadi kalau kemudian dalam peradilan tadi pagi Ahmad Zoni itu hadir via Zoom, nah itu sudah memenuhi landasan hukum saya kira. Oke, satu lagi kali Bang. Kira-kira apa nih Bang yang bisa diupayakan Ahmad Zoni lah gitu? Soalnya udah keburu dibawa ke Nusa Kambangan juga gitu Bang. Masih ada nggak sih Bang yang bisa diupayakan gitu Bang agar bebas dan sebagainya? Kalau mungkin dipindah lapas. Kalau bebas nggak bisa, tapi kalau pindah bisa. Okay. Ya, PH-nya berikanlah surat permohonan. Nah, ini kan nomenklatur yang umum ya. Berikan surat permohonan. Tapi ingat, surat permohonan itu ya, itu kan kemudian harus ada landasannya. Iya kan? Nah, sekarang kembali kita sampaikan. Kalau landasannya bahwa si Ahmad Zoni-nya ini dikatakanlah dijebak. Segitu banyaknya napi kok cuma dia yang dijebak? Oh, ada 5 orang Bang. Ada 5 orang. Ada 5 orang. Ada ya. 5 bersama 5 orang lainnya. Bersama 5 orang lainnya. Yang dikasusin gitu. Dikasusin, oke. Nah, pertanyaan simpel. Kok yang 5 orang ini yang dijebak, yang lain enggak? Kan gitu. Pidana itu begitu, Pak. Harus dicari bener-bener tuh asbabun nuzulnya itu. Ya, sebab musababnya itu. Lalu kemudian, ya tadi yang saya bilang, kalau memang yakin dia dijebak, suruh tes urin. Kalau kemudian setelah dites urin, ternyata kemudian hasil labnya itu negatif, ya, nah tentu ini akan jadi pertimbangan APH, ya untuk apa? Oh ya, ternyata benar dia nggak pemakai kok di dalam lapas. Masalah ditemukan narkoba di kamarnya dia, ya oke lah nanti bisa penyelidikan, ya. Nah itu bisa menjadi landasan kuat untuk memohon dia agar dipindah dari Nusa Kambangan. Nah, jadi walaupun ada surat permohonan ini harus diberikan landasan, argumen-argumen yang kuat gitu. Tapi kalau nggak ada argumennya, ya hanya bicaranya, oh di Nusa Kambangan itu adalah napi-napi kelas kakap, itu bukan argumen. Iya kan? Oh, dia dibawa ke sana mata tertutup, tangan dirantai, itu bukan argumen. Itu debat kusir namanya. Kalau argumen hukum, buktikan. Minta dia tes urin, mohonkan kepada hakim ya, agar dia dites urin. Begitu dia dites urin, hasilnya apa? Hasilnya negatif. Nah, ini mohonkan kepada jaksa, mohonkan kepada hakim agar dia bisa dipindah ke LP lain. Itu caranya. Gitu, Pak. Oke.